Ngerti ora sih? Ngapa sih? Dari pelaksanaan operasi pasar di 8 pasar tradisional, retail, toko, dan pusat takjil yang kami lakukan kemarin bersama-sama dengan tim Keamanan Pangan daerah Kabupaten Wonosobo, kita menemukan ada 83 dari 285 bahan berbahaya yang terdiri dari borax, dengan formalin maupun pewarna rodamin. Selain itu, kita juga menemukan 5.145 produk pangan yang tidak layak konsumsi, terdiri dari produk kadaluarsa ada 3.690, produk rusak, produk dengan kemasan yang rusak maupun produk dengan label yang tidak memenuhi syarat. Sehingga ini semuanya berisiko untuk terjadinya masalah kesehatan pada masyarakat. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo menghimbau seluruh masyarakat, baik konsumen maupun pedagang, untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam menyajikan ataupun membeli produk makanan dan minuman menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pastikan klik cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Sehingga produk makanan dan minuman yang kita sajikan untuk keluarga, untuk handetolan, tamu, semaksimal mungkin aman, sehat, dan berkah. Selamat menikmati sisa Ramadan dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Hai Healthies, bertemu lagi dengan saya Dani dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dalam acara Wismo, Bincang Sehat Masyarakat Wonosobo. Podcastnya Dinkes, Sahabat Kesehatan kamu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang keamanan pangan yang menjelang Idul Fitri di Kabupaten Wonosobo dengan menghadirkan dua narasumber, teman-teman saya yang sudah lama saya bertemu dengan mereka di Dinas Kesehatan ini, dan saya yakin mereka sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah, saya kenalkan, oke. Yang pertama adalah Bapak Apoteker Sutriatmoko MSc. Monggo Pak sehat hari ini? Alhamdulillah. Puasa lancar? Pangestune. Yang kedua yaitu teman saya, Apoteker Rizal Dwi Saputro S.Farm. Sehat Mas Rizal hari ini? Alhamdulillah. Pangestune, Mbak Dani. Oke, seperti kita tahu bersama Pak Moko dan Mas Rizal, bahwa mungkin kalau kita keluar kemarin di hari Minggu atau hari Sabtu tuh jalanan tuh penuh banget di siang hari. Jadi dari mulai yang Waterfall sampai dengan kota alun-alun sampai ke jalan SD5 itu semuanya parkir penuh. Jadi agak macet dikit lah gitu ya. Semua orang ya belanja baju, belanja makanan, atau mungkin hanya melihat-lihat, tapi kalau sebagai orang awam kita lihat itu adalah daya beli masyarakatnya meningkat seperti itu ya, karena mungkin di Lebaran ini juga, di Ramadan ini orang bersiap-siap atau memberikan yang terbaik gitu ya untuk menyambut Lebaran ini. Dan salah satunya mungkin adalah saya dengar-dengar ini Dinas Kesehatan melaksanakan operasi pasar. Jadi bukan manusia doang ya yang operasi, yang pasar juga ikut dioperasi gitu ya. Oke. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pendengar belum tahu operasi pasar ki opo gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Moko tentang operasi pasar ki apa sih operasi pasar, dan siapa saja yang terlihat atau terlibat dalam operasi pasar tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Bu Dani, Pak Dani. Panggilnya apa nih? Kakak. Kabarnya? Kakak. Iya. Kakak Dani atas waktunya. Terima kasih sekali kepada pemirsa yang sudah meluangkan waktu kepada kami. Sebagai kewajiban kita dalam hal memastikan peredaran pangan, terutama adalah di sini di bulan Ramadan, ya, dan nanti untuk menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, bahwa Dinas Kesehatan bersama lintas sektoral, diantaranya adalah dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM,
Terus ada juga dinas pertanian, terus ada juga dari kepolisian ya, dari sini adalah melibatkan Polres, terus juga melibatkan beberapa OPD yang lain, organisasi perangkat daerah yang lain. Juga ada di situ organisasi yang di situ sifatnya vertikal, adalah kita juga melibatkan di Kementerian Keagamaan, yang antaranya di sini adalah BPJPH, atau yang terlibat adalah Badan Jaminan Halal. Ya. Apa sih di situ operasi pasar? Jadi operasi pasar itu adalah suatu kegiatan yang di sini difungsikan untuk memastikan bahwa produk pangan yang di situ beredar di pasar, terutama pada pasar tradisional, di situ adalah pangan yang layak untuk dikonsumsi. Nah, layak itu ibaratkan kalau misalnya kita itu makan itu kolu itu bahwa kita dengan rela, Doyan nggak mau apa sih? bukan dengan rela mau makan itu, bukan tanpa terpaksa. Kan ada yang orang terpaksa makan megor dipaksa ya. Tapi kita rela makan itu dengan bahwa makan itu ya mau saya makan. Coba kalau kita bayangkan makanannya itu ternyata tidak layak, udah berbau, udah tahu bahwa kedaluarsa, kira-kira mau nggak kita mengkonsumsi? Kalau saya enggak. Ya enggak kan? Itu persen juga enggak kan? Enggak. Makanya kita ingin memastikan bahwa produk pangan yang dijual oleh para penjual, pedagang di pasar tradisional terutama, itu adalah produk yang di situ aman, layak untuk dikonsumsi, bebas dari bahan berbahaya. Headline-nya adalah aman, pangan yang aman, bebas dari bahan berbahaya dan layak untuk dikonsumsi. Itu benar. Yang disebut aman tadi ya Pak ya. Berarti kalau dari ciri-ciri fisiknya ada mboten Pak? Ini pangan yang aman nih. Dari ciri-ciri fisik terlihat apa nih? Ini aman apa enggak gitu. Tanpa pakai alat-alat itu bisa nggak Pak? Ya, secara umum bahwa pangan itu kok aman untuk dikonsumsi, tentunya kita bisa melihat secara bahasa kerennya organoleptis. Kalau orang kesehatan agak berat nih ya. Organoleptis itu berarti kita melihat secara baik secara visual maupun secara secara visual, gampangnya gitu ya, secara visual. Kalau misalnya otak itu namanya diuji ditoplek apa? Dipotong itu nggak mudah hancur ya, kalau tablet ya. Kalau misalnya di situ pangan, berarti kita secara visualnya itu nggak jamuran, ya kan? Warna tidak berubah gitu kelihatan, atau dari pewarnaannya itu natural sebagai pangan. Tapi kalau di situ sudah warnanya ngejreng gitu kan, wah ini perlu dicurigai nih, terutama yang paling jelas kalau misalnya rodamin B itu warnanya dia merah jambu, yang di situ bukan merah delima. Bukan merahnya pewarna kalau itu merah pewarna tekstil lah gitu. Nah itu yang jadi secara secara visual pun kita bisa melihat layak makanan yang layak bisa konsumsi. Kalau misalnya situ bentuknya kerupuk, makanannya renyah-renyah, gurih-gurih. Kalau misalnya dipegang kan jelas loh, amem atau tidak. Kalau bahasanya apa? Ames, lempeng gitu. Berarti ini operasi pasar sudah dilaksanakan ya Pak? Sudah selesai ya, atau masih ada? Sejak tanggal 1 Ramadan sudah langsung running ya. 1 Ramadan kita orang lain puasa, kita mulai operasi pasar. Ini sudah selesai? Sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Berapa pasar? Ada, kita punya target 8 pasar, alhamdulillah sudah terlaksana semua. Alhamdulillah. Yang terakhir Pujasera. Ya, terakhir Pujasera, ditutup dan Pujasera.
sekalian buka bersama. Itu adalah bonus. Oke, dari hasil pantauan lapangan yang Iya. 8 itu ya Bang ya, atau sidak di pusat-pusat perbelanjaan, karena kan dibagi menjadi dua ya, ada yang pasar tradisional dan yang di retail. Jadi pasukan segitu banyaknya itu nggak di satu tempat doang gitu. Jadi dia ada yang di retail dan ada di yang tradisional. Ditemukan no pembuatan ini untuk makanan-makanan atau mungkin bahan makanan yang sudah tidak layak edar, sudah kadaluarsa, atau sudah mungkin dari fisiknya sudah tidak bagus, atau mungkin malah yang paling mengerikan mengandung bahan-bahan yang tidak sehat untuk kita sebagai konsumen gitu. Dari hasil operasi pasar yang sudah kita laksanakan sejak tanggal 1 Ramadan, ya, yang situ sudah kita sasar dengan 8 pasar tradisional dengan retail-retail yang ada di sekitarnya. Paling tidak kalau salah 8 pasar tradisional berarti kurang lebih ada 24 retail minimal yang sudah kita kita lihat produk pangan yang di situ dijajakan di sana. Di pasar tradisional di sini kita menemui ada beberapa produk pangan yang di situ mengandung bahan berbahaya, ya. Kurang lebih ada 58-an kalau nggak salah yang di situ mengandung bahan berbahaya. Dari sampel ya. Dari sampel yang Oke. kita kita uji. Di antaranya adalah mengandung rodamin, di situ mengandung bora, terus mengandung formalin. Tiga produk yang di situ menjadi indikator. Sementara indikator yang satunya adalah untuk metanil yellow-nya kita negatif, kalau nggak salah negatif ya. Jadi ada 3 produk, tiga macam bahan berbahaya yang di situ ada di dalam makanan. Tapi nggak semuanya ya, jadi hanya sampel sedikit gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sementara untuk produk pangan yang di situ sudah tidak layak dikonsumsi, diantaranya adalah dalam kita melihat indikatornya adalah tanggal kadaluarsa yang tercantum di dalam label pangan itu cukup banyak, kurang lebih ada sekitar 3.000 picisan ya, kurang lebih 3.000-an picis ya, bukan produk ya, tapi picis seperti bungkus yang di situ kita ketahui ternyata kedapatan di situ sudah kadaluarsa. Terus ada di situ yang berjamur juga ada beberapa. Terus juga produk yang di situ tadi sudah tidak layak dikonsumsi karena teksturnya sudah berubah. Ya. Tadi yang sudah tanggal kadaluarsanya belum edit, tapi ternyata sudah sudah nggak layak Pak. Sama ternyata juga kita ketahui di situ kemasannya sudah rusak, mungkin karena tekanan jika dia robek. Terus juga ternyata ada yang di situ digerigiti, mungkin kalau saya dimakan tikus, dirusak sama tikus ya, karena makanan ya tentunya. Di situ kalau misalnya care-nya penjual terhadap bagaimana menjualnya itu pemaparannya tidak baik, mungkin jadi sasaran tikus. Itu beberapa yang kita masuk jumpai di sana. Itu kadang. Berarti kita perlu waspada ya Pak ya, karena kan Lebaran ini banyak banget orang ngasih parcel, dan kadang itu karena pengen cepet-cepet nggak cek lah expirednya gitu kan. Jadi Dinas Kesehatan membantu untuk menyortir satu persatu makanan yang dijadikan sampel tadi ya, detailnya apakah ada yang expired atau enggak. Kalau ada ya disingkirkan mungkin ya dari tempatnya gitu. Oke. Jadi warga Wonosobo perlu hati-hati ketika membeli makanan yang ada di retail dan di tradisional mungkin ya, atau cuma retail nih Pak nih? Ya Pak, di pasar tradisional dan retail ya. Oke. Mungkin yang utama kita lihat adalah cek dulu expirednya gitu. Kemudian yang bisa dilihat dengan mata sih langsung adalah teksturnya bagaimana, apakah warnanya gitu. Mungkin yang perlu kita waspadai juga ketika kita membeli bahan makanan untuk persiapan Idul Fitri.
Kemudian mungkin saya tanyakan kepada Mas Rizal. Sudah siap sepertinya ya. Dani. Sepertinya sudah sangat siap untuk menjawab. Apakah makanan yang beredar di masyarakat kalau warnanya sudah jelas gonjreng, ngejreng, Ye. gitu kan? Apa itu pasti makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi, Mas Rizal? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat enak ini Mbak Dan. Jadi mindset kita adalah kita pilih makanan yang alami dulu dan sebisa mungkin pakai pewarna. Apabila tidak ditemukan, jadi semua makanan itu mending yang tidak ngejreng, yang pertama. Yang kedua, apabila ngejreng ada ciri-ciri khusus nih Mbak Dani. Tidak semua yang ngejreng juga mengandung bahan berbahaya. Bisa. Ya, bisa dilihat dari tekstur warnanya. Tekstur warna, kalau yang menggunakan pewarna tekstil, karena dia tidak mudah larut di air, warnanya akan tidak merata. Itu kunci yang pertama. Jadi di salah satu sampel yang kami bawa nanti kami tunjukkan, warnanya tidak merata dan ada titik-titik warna tebal, tipis. Jadi pewarna itu yang ngejreng kita lihat dulu secara detail. Yang kedua, bolehlah kalau teman-teman sehat di rumah, termasuk teman-teman di dinas kesehatan, memiliki pendeteksi uang palsu dari sinar UV, silahkan bisa digunakan. Karena beberapa pewarna tekstil ini secara kimiawi saya ceritakan mengandung gugus chromophore namanya pemirsa, yang nanti apabila disetak pakai sinar UV, dia akan terjadi loncatan. Nah, loncatan ini yang bisa divisualisasi oleh mata telanjang kita sebagai pemendaran warna. Contohkan seperti ini Mbak Dan. Takutnya saya loncatan beneran loh. Nah, Takut loncat beneran seperti warna. ini. Nah, ini teman-teman sehat di rumah, hasil operasi kita dengan tim Pak Moko juga dari pasar, ngejreng seperti yang dikatakan Mbak Dani. Semua yang ngejreng belum tentu. Mari kita deteksi secara visual ini teman-teman Mbak Dani. Di sini ada warna pink, di sini ada yang tipis dan di sini ada yang tebal, bisa sendiri seperti ini. Jadi dia tidak mungkin larut sempurna di air, kunci yang pertama. Kalau sobat sehat di rumah juga belum yakin, bisa menggunakan pendeteksi uang palsu berupa sinar UV. Coba kita senteri. Nah, ini teman-teman bisa kamera dari sini. Ini terjadi pengendaraan warna di titik-titik warna yang tidak merata. Ini artinya warna ini mengandung gugus tadi, kemungkinan rodamin B, atau ya kalau yang kuning kemungkinan metanil. Karena pewarna tekstil itu benar-benar dia tidak larut di air, sehingga warnanya terjadi penyebaran yang tidak merata. Jadi seperti itu Kak Dani. Berarti tidak semua yang ngejreng itu berbahaya ya Mas Rizal ya? Ya. Oke. Jadi kita ada penegakan lewat uji laboratorium secara sederhana menggunakan food security kit dengan reaksi warna. Jadi kalau menggunakan pewarna tekstil baik itu rodamin atau metanil yellow, dia akan terjadi perubahan warna sesuai indikasi yang ada di petunjuk. Apabila dia memang ngejreng tapi tidak menggunakan pewarna tekstil, di hasil reaksinya tidak akan terjadi perubahan warna. Teman sehat Mbak Kak Dani, sebetulnya tidak hanya pewarna yang ngejreng saja yang kita temukan bahan berbahayanya. Beberapa produk yang kita temukan kemarin hasil operasi pasar gabungan dengan tim, terdapat beberapa produk yang mengandung boraks. Boraks itu semacam senyawa kimia gitu ya. Saya bisa menjelaskan kalau boraks itu rumus kimianya ya, Na2B4 O7 10H2O. Oke, makin lapar. Kencing ya. Oke, lanjut. Bentar, namanya natrium tetraborat dekahidrat. Nah, seperti itu dia ada di beberapa produk, termasuk uyah blong seperti ini Kak Dani. Jadi uyah blong itu nama produknya, uyah blong. Tapi di dalam uyah blong ada senyawa kimia berbahaya namanya boraks. Jadi blong itu bukan borak, tapi blong mengandung boraks seperti itu ya. Itu kadang Uyah blong ini sebangsa garam kah? Atau apa ya? Uyah. Kalau saya sih setahu saya uyah tuh yang pemasaran, garam asin gitu. Nah, kalau uyah blong ini untuk apa kalau masyarakat? Oh iya. Gini Bu Mbak Dani, Kak Dani,
Produk berbahaya itu biasanya dalam bentuk garam. Yang dia berbahaya kan boraksnya. Borak itu ada di dalam garam, natrium tetraborat dihidrat. Dia berbentuk garam. Dan garam blek ini mengandung senyawa borak. Borak ini biasanya digunakan masyarakat disalahgunakan karena ketidaktahuan. Yang kedua karena kesengajaan memang. Ketidaktahuan digunakan untuk membuat adonan lontong, gendang atau kerupuk seperti ini kita dapatkan dari hasil pasar kemarin, kerupuk gendar tahu, dan ini kerupuk gendar dari tepung-tepungan. Biar apa sih katanya pedagang itu biar renyah, biar rasanya itu enak, gurih, Kayak janji-janji ya. renyah, mudah putus. Tapi nggak tahu ini masyarakat ternyata ada bahaya mengintai di balik penggunaannya bleng. Nah, jadi monggo lah teman-teman, jangan hanya nyari yang enak tapi cari yang sehat lah, Aman ya. yang aman, Oke. seperti itu. Padahal banyak banget warga Wonosobo tuh yang seneng kayak gini loh. Ini beberapa produk dari hasil pasar operasi pasar kemarin. Kemarin. Kalau belum kita dapatkan di pasar tradisional, namun alhamdulillah kita masih bisa bersyukur sih kawan-kawan sehat. Produk ini tidak diproduksi di Kabupaten Wonosobo, tapi kita impor dari kabupaten yang ada di provinsi lain. Oke, seperti itu. Tapi dijual di Wonosobo juga. Kita ternyata Iya. Wonosobo itu digempur dari produk luar kota, masyarakat kita yang nggak tahu, maka kita harus amankan. Kalau tidak boleh pakai uyah bleng. Terus kalau untuk membuat gendar pakai apa penggantinya, Mas Rizal? Kemarin itu ada solusi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang pertama, untuk pengganti uyah bleng bisa dipakai namanya produk STPP, Mbak Kadani. STPP itu sodium tripolifosfat. Itu sudah beredar banyak di pasaran. Di supermarket ada, di tempat penggilingan bakso juga sudah ada. Dia sudah dalam bentuk garam-garaman seperti itu, lebih aman. Dan ada lagi untuk pengenyal itu nggak usah pakai bleng lah, ada paragenan, ada tepung tapioka yang dicampur. Jadi nggak perlu sih pakai bleng untuk adonan makanan karena sangat berbahaya. Nah, ciri-cirinya gini Mbak Dani, sangat keras itu makanan yang mengandung borak. Kadang kita makan bakso itu bisa buat pimpol. Kita pantulkan nanti mantul lagi. Kalau yang nggak pakai borak, dia akan cepat pecah. Dan tekstur warnanya itu kalau bakso kan kita harusnya coklat ya. Kalau yang banyak boraknya itu biasanya memutih. Dan kita makan kan bakso kan rasanya tekstur dagingnya jelas ya, rasa daging. Tapi kalau menggunakan borak sampai tenggorokan itu pahit asin. Mau nggak Mbak Dani? Enggak, karena Terkena pahitnya belum? takut mental kan, mentul itu. Dan kalau udah masuk ke usus, tahu sendiri Wonosobo sekarang banyak yang cuci darah, banyak orang yang sakit kanker, itu kemungkinan dari makanan yang seperti ini. yang Begitu mengandung ya Kak bahan Dani. berbahaya, Mas Rizal ya. Muhasabah bagi kita lah. Iya. Juga. Dan yang paling worry sebenarnya ketika besok lebaran ini banyak orang yang akan memasak lontong opor, Mas Rizal. Tadi saya sempat dengar Mas Rizal sebut lontong juga salah satu yang bisa menggunakan borak dalam pembuatannya. Nah, gimana caranya biar ini lontong pakai borak, ini enggak nih? Gimana membedainnya, Mas Rizal? Yang pertama, lontong pakai borak itu teksturnya kenyal. Yang pertama kenyal kata kuncinya. Dia kalau diiris agak keras. Lalu biasanya produk yang menggunakan borak, lontongnya itu lebih awet. Karena apa? Borak kan selain dia bersifat mengenyalkan, ternyata dia memiliki antibakterisik atau dia mematikan bakteri. Sehingga lontongnya itu lebih tahan lama. Karena di suhu ruang seharusnya lontong itu 1 kali 24 jam sudah bau. Tapi kalau dia menggunakan borak, pasti dia akan fermentasi dari bakteri, akan merusak kualitas produk dari lontong. Jadi hati-hati ya sobat, beneran hati-hati. Kalau misalkan sudah 2 hari atau 3 hari nih enggak bau kita perlu, wah kenapa Ki? Paginya kenapa Ki? Gitu mungkin ya. Iya, kita perlu curiga terhadap sesuatu yang di luar batas atau
harusnya kok biasanya bau kok nggak bau, harusnya lunak kok keras, ya itu kita perlu curiga. Untuk menyiasati atau melihat lontong ini ya. Oke, ternyata panjang banget jawabannya gitu sampai lontong. Kemudian kalau sekarang ini kan mungkin kita juga banyak nih dapat parcel dari saudara, dari teman-teman atau dari rekanan. Mungkin kalau Pak Moko mungkin rekanan ya, banyak ya Pak ya, obat gitu ya. Makanannya apotek. Apotek, karena punya apotek ya. Oke. Bagaimana sih kita melihat bahwa ini PIRT-nya bener nggak ya gitu kan, kita nggak tahu nih bener atau enggak, atau misalkan mohon maaf nih Ki, asal tempel PIRT dengan nomornya kan kita nggak tahu gitu. Terus kemudian atau MD-nya nih bener apa enggak sih nomornya itu, gimana Mas Pak Moko untuk melihat atau untuk memastikan kebenarannya? Ya, untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar yang kita peroleh dari pasar atau mau nanti di pada parcel ya, karena ini trennya barangnya parcel gitu ya. Parcel, oke. Kinggisan. Kinggisan. Ketika di situ produk dalam bentuk kemasan, di situ untuk memastikan izin edarnya benar atau tidak. Kalau misalnya di situ izinnya adalah makanan dalam negeri atau MD yang dikeluarkan oleh Badan POM, kita cek aja lewat aplikasinya milik Badan POM ya. Apa namanya Mas? Kalau yang itu Aplikasi Bepom Mobile. Aplikasi Bepom Mobile di situ. Misalnya bisa okay. kita cek langsung menggunakan barcode-nya. Kalau zaman sekarang pakai barcode-nya. Nah, itu pakai barcode-nya di scan pakai barcode, pakai HP, kita punya aplikasi nanti langsung bisa muncul izin edarnya. Izin edarnya. Benar apa enggak gitu ya? Benar apa enggak. Okay. Kalau misalnya di situ PIRT misalnya. Nah, PIRT mungkin sampai sekarang kalau produknya Wonosobo memang belum ada, kita belum bisa menyediakan itu. Tapi bisa dengan nomor PIRT yang ada kita bisa melihat produk izin edar ini sebenarnya masih berlaku atau enggak. Itu kita bisa melihat di dua digit terakhir itu nomor PRT-nya itu, kalau misalnya digit terakhirnya 25 berarti izin edarnya berakhir 2025. Itu menunjukkan tahun. Iya, menunjukkan tahun. Ini artinya bahwa sebenarnya izin edarnya itu sudah tidak berlaku. Nah, itu berarti sebenarnya kewajiban dari pengusaha atau UMKM itu untuk melakukan perpanjangan izin ini. Kalau nanti temuin PIRT terus bahkan yang 25 atau 24, wah. Nah, itu berarti sudah hanya izin edarnya aja yang gagal kadaluarsa. Sementara kalau produknya misalnya di situ sudah layak atau tidaknya, yaitu dilihatnya dari tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa. Ini mungkin sebagai kaum mendang-mending ya Pak ya. Jadi kadang kita tuh pengennya beli, taruh di kulkas, kemudian lupa nih gitu. Terus pas lagi pengen makan, ternyata udah expired gitu. Dan expirednya baru kemarin nih misal. Jadi ini baru 1 hari setelah expired gitu. Ada nggak sih? Karena kan sayang nih, belum dibuka lagi gitu kan. Sayang kalau misalkan, aduh dibuang sayang, kalau nggak dibuang kayak mana gitu. Jadi masa toleransi dari tanggal ED yang ada di kemasan itu ada mungkin sih Pak, atau mungkin ini bisa dimakan setelah apa gitu. Ya, tanggal kadaluarsa itu kan suatu batas ya, batas bagaimana makanan itu masih layak untuk dikonsumsi. Berarti batas akhir nih tanggal itu. Tanggal kadaluarsa adalah batas akhir bahwa produk ini masih layak untuk dikonsumsi. Ketika di situ tanggal kadaluarsanya sudah mencapai ini tanggal, misalnya sekarang udah tanggal 9 Maret nih. Jadi kita lihat di situ produknya makanan yang kita simpan itu ternyata ED-nya tanggal 9 Maret. Ya besok jangan dikonsumsi. Bahwa karena sudah melampaui tanggal. Itu sudah melampaui batas kan. Sudah melampaui kalau sudah melampaui batas ya jangan dikonsumsi. Itu tandanya bahwa makanan yang kita miliki sudah tidak layak. Berarti amannya apapun yang sudah melebihi tanggal kadaluarsa sebaiknya tidak dikonsumsi, walaupun dalam hati juga eman-eman cuma untuk kesehatan diri ya Pak ya. Takutnya nanti pengobatannya malah lebih mahal lagi di eman-eman gitu ya. Betul. Sayangi kesehatan kita. Masih ada makanan yang lain toh. Benar. Sekarang ini kan banyak warga yang memilih lebih praktis Pak. Kalau untuk membeli jajan tuh
ono Pujasera wae kok kan banyak banget kan. Nah, ada kalau di Wonosobo mungkin saya contohkan di Masjid Al Mansur, kemudian ada Jalan Mayor Muin yang Iya, tadinya pindahan dari Mayor Saudara. mungkin. Muin, veteran tuh kan, sekarang veteran juga udah ada lagi gitu. Banyak banget yang menyediakan takjil untuk berbuka puasa gitu. Nah, hasil dari kemarin ketika Bapak melakukan pemeriksaan di Pujasera bagaimana Pak? Mungkin bisa disampaikan hasilnya. Ya, kabar baik Sobat Sobo, bahwa kemarin kita melakukan uji sampel terhadap produk pangan yang dijajakan di Pujasera. Tidak hanya di Wonosobo toh ya, atau di kota yang tidak hanya di Al Mansur, yang Mayor Muin, tidak hanya di situ, tapi kita juga mengambil sampel di 15 kecamatan dengan masing-masing kurang lebih dari 24 kecamatan itu kan ada 24 puskesmas. Nah, masing-masing puskesmas itu mengambil 3 sampel makanan yang di situ dijajakan di sekitar puskesmas untuk persiapan buka puasa atau takjil bahasanya kan, takjil. Nah, itu kita mengambil sampel kurang lebih sekitar 75 sampel ya, dan alhamdulillah dari makanan yang kita ambil sampel ini dari beberapa indikator bahan berbahaya, diantaranya adalah kandungan formalin, ada formalinnya, terusan bora, terus untuk pewarnanya adalah rodamin sama metanilio. Dari 4 indikator ini alhamdulillah aman. Ya, tidak ketahuan atau tidak diketahui, tidak ditemukan terhadap bahan berbahaya ini. Yang di Pujasera itu. Ya, di semua Pujasera. Berarti dari semua sampel tidak ditemukan adanya bahan berbahaya. Iya, alhamdulillah. Berarti kabar baiknya gitu ya. oke. Ayo angkat beli gitu. Ayo kita langsung. Isi UMKM kita. Terakhir ini mungkin ada closing statement atau pesan-pesan untuk masyarakat menghindari keracunan atau mungkin untuk bisa aman pangan gitu. Apa yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Moko atau Mas Rizal, monggo. Ya, dari saya dulu ya. Siap. Oke. Untuk masyarakat saja ini sebagai tagline ya. Mudah-mudahan ini menjadi panduan kita. Pangan aman, investasi sehat, masa depan. Aman, investasi sehat, masa depan. Iya. Oke, Mas Rizal, mungkin ada Saya menambahkan untuk closing statement pada acara ini, jangan lupa untuk konsumen, sobat sehat semua, cek klik. apa itu Klik sulit? artinya pertama kemasan harus kita cek sebelum kita membeli. L dulu, L label. Di labelnya lengkap gak? Ada nama produsen, ada nama pabrik. Yang ketiga I-nya informasi yang ada di label harus kita baca beneran. Yang terakhir ada luarsa, ada izin edar juga ya. Jadi checklist harus kita dapatkan untuk makanan kemasan. Jadi jangan lupa cek klik ya untuk memastikan bahwa makanan yang akan kita makan atau konsumsi aman semuanya. Oke, mungkin itu bincang kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Moko atas waktunya, juga Mas Rizal untuk waktu dan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat menjalankan puasa. Semoga nanti sampai Lebaran bisa tetap istiqomah untuk puasa. Ya. Oke, untuk sobat semuanya, sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi masyarakat Wonosobo semuanya dan lebih waspada lagi untuk cek keamanan pangan yang kita beli dan kita konsumsi. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa lagi.